kita masuk surga Bapak Ibu. Itu nanti kalau kita di surga, ditanya oleh Allah, hei hambaku yang soleh solihah yang ada di surga sekarang ini, kamu mau minta apa sekarang sama saya? Kata Allah. Ya Allah, kula niki sampun mlebet nang swarga. Benar gak selesai Bapak Ibu? Nah, belajar baca Bapak Ibu ya. Saya sudah masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi saya masih minta satu lagi. Apa itu kata Allah? Saya pengen ketemumu ya Allah. Kayak apa wajahmu? Gagah, tampan, ganteng, cantik. Nah, Bapak Ibu pengen ketemu Allah? Nah, kalau ketemu nanti mudah-mudahan termasuk 4 kelompok yang diinginkan surga ini nanti. Nah, di surga itu Bapak Ibu, baik, saya perlihatkan wajah saya kata Allah. Begitu diperlihatkan oleh Allah wajahnya Allah kepada hambanya yang ada di dalam surga itu Bapak Ibu, hambanya itu terlena begini lihat, indahnya Masya Allah. Kalau ibu-ibu saat melihat Nabi Yusuf, kalau cerita Nabi Yusuf Bapak Ibu ya, saking gantengnya Nabi Yusuf, teriris tangannya saat membuka buah-buahan. Itu terlena melihat Nabi Yusuf. Allah lebih indah lagi dari Nabi Yusuf. Ibu bapak apa yang ketemu Allah? Pengen bercita-cita masuk surga, bercita-cita mendapatkan ridho Allah. Baik Bapak Ibu, setelah diperlihatkan oleh Allah wajahnya Allah terlena, tidak berkedip sama sekali, gak pindah-pindah pandangnya Bapak Ibu. Kalau saya nyamang bapak-bapak nggak berhenti ngedip dia terus gini. Ibu curiga, nah pokoknya nyamang suamiku ustazah. Aneh Bapak ya. Nah, tapi di surga Allah natap menyawang Allah, manusia yang Allah terlena tidak berkedip sama sekali. Allah tanya lagi, hei hambaku yang soleh solihah, saya sudah perlihatkan wajahku gagahku kepadamu. Sekarang kamu mau minta apa lagi? Ternyata manusia itu gak mau puas Pak. Ya, dikasih ini minta ini, kasih itu minta lagi. Ibu-ibu yang itu loh, dapat baju warna merah, besok minta warna hijau. Bapak, ya Pak, ya berarti Bapak pengalaman diminta Ibu. Pak, sekarang baju warna hijau Pak. Dapat warna hijau minta lagi warna kuning, gitu ya. Ternyata manusia itu tidak ada puasnya Bapak Ibu ya. Ditanya oleh Allah, hei kamu mau minta apa lagi? Minta satu lagi ya Allah. Baik kata Allah, apalagi permintaanmu? Padahal kamu itu di sini sudah di puncaknya surga, surga yang paling indah. Apa permintaanmu kata Allah? Ya Allah, tolong jangan engkau palingkan wajah kami dari engkau. Tujuannya natap terus, lihat terus, nyawang terus ini. Saking indahnya Allah. Nah, Allah itulah memberi ibu sekarang hidup, memberi makan, memberi rezeki, berjalan Allah yang menggerakkan. Ada orang nggak bisa jalan Bapak Ibu ya? Saudara saya juga ada, sudah lemes, penyakit apa nama Bapak Ibu? Stroke, kadang di kursi roda. Bapak Ibu masih sehat, alhamdulillah. Ada orang rumah sakit itu diselang, selang hidung, selang tempat keluar kotoran, selang tangan. Tandanya sah. Ibu kita lanjut. 4 golongan manusia dirindukan oleh surga. Siapa dia? Kita lihat. Pertama kata hadis ini sahih Bapak Ibu. Pertama kata hadis ini tilawatil Quran, orang yang selalu, ingat ada kata-kata selalunya, orang yang selalu membaca Al-Quran. Saya yakin tadi pagi Bapak Ibu subuh sudah baca Quran Bapak ya. Ibu sudah baca? Sudah berapa juz? Sudah 3 juz? 4 juz? Nah, usahakan Bapak Ibu puasa minimal saya harus katakan 1 juz. Syukur 2 juz, syukur 3. Jangan satu ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahu
Itu cuma 2 huruf Bapak Ibu. Kalau bisa tuh 2 juz selama bulan puasa, biar nanti dirindukan surga. Apalagi di bulan puasa Bapak Ibu baca Al-Quran di luar bulan puasa. Yasin, 2 saja dapat pahalanya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di bulan Ramadan, pahalanya 10 1 huruf. Bismillah berapa huruf Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bis, sin, mim, alif, lam. Itu jumlahnya 19 Bapak Ibu. 19 itu dikali 10 di bulan Ramadan berarti Bapak Ibu 190 ya. Kalau bulan lain cuma 19 ya. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Saya salut Bapak Ibu kalau jalan kemana-mana di bulan Ramadan itu, ya pagi ya siang ya malam orang baca Al-Quran di musola-musola, di masjid-masjid. Nah, orang seperti inilah yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu, ada yang begini, gimana saja aku nggak bisa baca Al-Quran. Apa yang apa? 30? Ada 30 ya? Bukan yakul. 30 kul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enak Ibu? Bapak enak didengarkan? Enak, saya capek. Nah, kul saja yang Bapak hafal, ya itu yang tahu itu aja, yang bolak-balik dibaca nggak apa-apa. Karena ini sudah tua, mau belajar sudah sulit Bapak Ibu ya. Allah sangat tahu dengan kemampuan hambanya. Kalau itu kamu yang tahu ya tak kasih pahala juga kamu. Bolak-balik dibolak-balik dapat paham. Nah Bapak Ibu, orang yang selalu ingat, ada kata selalunya. Jangan Ramadan ini baca 10 juz, nanti baca Al-Quran Ramadan tahun depan lagi. Baca Al-Quran itu Bapak Ibu istiqomah. Karena apa? Baca Al-Quran itu satu keutamanya akan dibentangkan di rumah orang yang baca Al-Quran itu oleh Allah rahmat, diberkahi rumahnya. Anaknya berkah, rahmatnya berkah, rumahnya berkah, semuanya berkah, pakaiannya berkah, diberkahi oleh Allah. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran, setan lari semua. Bapak Ibu, pernah ada setan di rumahnya? Pernah ya Bapak ya? Buktinya apa? Nyanyi bojone ya Pak ya, noni anaknya, nyanyi kucing gak kami buat senani, kucing nyolong ikan di senani, kita nggak kucing. Orang yang marah itu digoda oleh setan. Ingat setan itu Bapak Ibu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu kata Allah. Jangan diikuti. Malas-malas ke masjid. Jadi nggak usah ke masjid. Itu Bapak jadi setan. Mau jadi setan Pak? Nah, pokoknya saat masjid pakai payung. Itu yang hebat. Gak usah ngaji, ini jam aja digoda setan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang baca Al-Quran itu orang termasuk salah satu dirindukan oleh surga. Dan Bapak Ibu sudah baca Al-Quran tadi, semuanya Bapak masuk surga semuanya. Nanti di surga itu malaikat sudah menunggu Bapak Ibu di pintu surga. Siapa Pak? Malaikat di pintu surga? Malaikat apa kata malaikat? Udkhulu ila jannah, udkhulu ila jannah, masuklah dalam surga. Indah Bapak Ibu. Surga itu tempat kenikmatan yang luar biasa. Di surga itu tidak ada orang marah, tidak ada orang iri, tidak ada orang benci, tidak ada lagi orang-orang yang istilahnya itu tidak senang sama sesamanya, senang semua. Bapak-bapak nanti akan disiapkan oleh Allah 70 bidadari. Sanggup Bapak?
70 orang Bapak. Kalau di dunia bolehnya 4 ya Pak ya. Kalau yang punya 1 ada jatah kedua, ketiga, keempat ya. 4 bolehnya. Tapi 4 itu sanggup nggak ngeramut? 1 minta mobil ya Pak ya. 1 minta mobil, 1 minta rumah, 1 minta pesawat terbang misalnya. Oh enggak, sanggup aku 1 aja. Ibu, boleh nggak bapaknya tambah 3 lagi? Nggak boleh Bapak. Nggak boleh katanya. Oh, berarti ibu sangat cinta pada bapak ya. Jadi itu orang yang baca Al-Quran dirindukan oleh surga. Jadi kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, rumahnya diberkahi. Yang kedua keutamaannya itu tadi diberi ketenangan batin oleh Allah. Jadi kalau Bapak itu rajin baca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, insya Allah hati kita ini tenang Bapak Ibu. Punya masalah langsung tenang, tentram batin. Ada nggak kita itu yang hatinya keluh kesah Bapak Ibu? Sumpah aja. Jadi bawanya marah-marah saja. Nah kalau Ibu punya hati yang sumpah marah-marah, cepat ambil wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah nanti akan hatinya tenang, tentram. Karena Al-Quran itu wasifatul linnas. Quran itu adalah obat bagi manusia. Ya obat hati Bapak Ibu, bukan obat panu dan kudis. Saya panu kudisnya nggak sembuh-sembuh, aku tak baca Al-Quran aja nggak bisa. Makanya kalau Bapak Ibu hatinya ingin tentram, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, dia akan datang kepadamu pada hari kiamat menjadi syafaat. Syafaat itu bertolong. Makanya Ibu ditanamkan dalam diri kita di rumah itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Subuh baca Al-Quran, habis maghrib baca Al-Quran, syukur habis zuhur baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, itu orang yang pertama yang dirindukan oleh Al-Quran. Ibu termasuk di dalamnya? Bapak termasuk nggak di dalamnya? Baca Al-Quran? Insya Allah masuk surga. Semua masuk surga. Setuju? Ada yang tak setuju masuk surga? Ya sudah, yang perlu neraka kalau nggak setuju. Semuanya setuju masuk surga. Alhamdulillah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita kecil-kecil begini nih dibawa ke pengajian, dibawa ke masjid, tapi dikasih tahu jangan ramai anak ya. Diajar dia mengaji, diajar dia. Di sini sekarang tuh TPA banyak Bapak Ibu ya. Ada yang metode hukumi, ada yang metode macam-macam. Anur ya, silakan monggo. Jadi anak itu nanti bisa baca Quran, apalagi kalau dia hafal Quran, dia akan memasangkan mahkota di atas kepala bapak ibunya di surga. Ada bapak dia kira itu anak sama-sama dihisab oleh Allah. Anaknya duluan di jembatan Siratul Mustaqim sampai di pintu surga, apa kata Allah? Hei fulan, udkhulu ila jannah. Hei fulan, masuklah dalam surga. Apa kata anak ini? Ya Allah, saya tidak akan masuk surga sebelum bapak saya datang di sini. Begitu bapaknya datang ke pintu surga, dipasangkan mahkota oleh anak yang hafal Quran. Masuk surga Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman kita di mana membaca Al-Quran. Kalau ibu pergi perjalanan jauh di kereta, pesawat, orang baca Al-Quran itu banyak. Karena akan memberi syafaat di akhir zaman. Itu yang pertama, manusia, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Satu. Nomor 2, ini jam 7 kurang seperempat ya. Waktunya kok cepat sekali jalan ya Bu ya. Nah, baik. Nomor 2, hafizul lisan, artinya menjaga lisan. Lisan kita di mana tempatnya Ibu? Sini ya. Lisannya ada tulang apa tidak Pak? Bertulang nggak? Kalau nggak bertulang, gampang menggok sini itu ya. Gampang ngomong apa saja. Bapak Ibu pernah nggak disakiti oleh seseorang? Pernah? Yang nyakiti lisannya apa hidungnya? Lisan. Sakitnya di mana Bapak Ibu? Di sini, sakit hati ya. Nah,
Kata hadis Rasulullah, orang yang menyakiti saudaranya nanti dia akan dituntut di akhirat. Ada orang mau masuk surga Bapak Ibu ya. Saya contoh saya, kalau saya contohkan Bapak Ibu nanti nggak pas. Saya udah mau masuk surga nih ceritanya. Datang si A. Ya Allah, jangan kau masukkan orang itu masuk surga. Saya disakiti di dunia sama dia. Mulutnya nyerocos, cos, sakit hati saya. Saya belum maafkan dia. Benar begitu? Ya. Berikan amalmu kepada dia. Jadi amal saya ini tak berikan pada orang yang saya sakiti Bapak Ibu. Selesai. Datang lagi orang kedua. Allah jangan masuki orang dalam surga. Dia menyakiti aku di dunia ini. Benar? Ya. Kasihkan pahala. Sampai orang berjejer panjang yang disakiti di dunia Ibu, semua menutup. Sampai yang terakhir, ya Allah jangan masuki orang ini masuk surga, dia dulu menyakiti hatiku. Ya benar, pahala sudah habis. Apa yang dikasihkan lagi? Pahalanya sudah dihabiskan sama yang lain-lain. Ambil dosa orang yang kamu sakiti itu kata Allah. Dosanya diambil. Akhirnya yang tadi harusnya masuk surga, yang belum masuk neraka. Makanya ibu jagalah lisan. Bapak jaga lisan. Kalau bapak nggak seberapa. Biasanya ibu karena saya ibu. Di mana-mana ngerumpi bapak ibu ya. Ayo loh, anak si A, ini rahasia loh ya. Jangan sampai kepada orang lain. Rahasia. Ya, rahasia besok 2 kampung 3 kampung orang ngerti semua. Itulah antara lisan. Lisan itu kayak pedang. Bisa orang berhubungan gara-gara lisan. Orang fitnah gara-gara lisan. Fitnah itu asadul qatl. Ya, orang memfitnah itu lebih baik dari pembunuh. Kalau ada orang memfitnah bisa orang berhubungan Bapak Ibu. Makanya lisan itu tajam. Makanya di hadis Rasulullah dikatakan begini, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir wal yukrim. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir aw yasmut. Nah, kalau tidak bisa orang siapa beriman pada Allah dan Rasul kata Allah, maka dia harus berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, awliyasmut, diem saja. Bapak Ibu, kalau ada orang berkata tidak baik, hati kita sakit, itu nanti dituntut di akhirat. Tapi kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diem. Bu, ada nggak orang yang selalu nyerocos ngomongnya? Ada nggak? Begitu ngomong hati kita sakit. Ada Bu? Di ngomongnya, hadir. Hadir nggak di sini? Di sini nggak ada, sini orang baik-baik semua, sini orang soleh-soleh semua. Ini di sini itu adalah ahli-ahli surga semua. Ini wajah-wajah surga semua. Kenapa? Wajahnya berseri-seri, tertawa tersenyum semua. Saya datang tadi mulai dari sana itu, tak perhatikan tidak ada yang merengut, semua tersenyum. Berarti itu ahli surga. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ibu yang ada di desa Jombang. Bukan Jombang ya, Jombang sama Jombang, Pojok Sari ya. Yang saya kenal di sini ada siapa ya? Oh, Mbak Sri. Nah, saya kenal Mbak Sri. Saya kenal Mbak Sri. Ada lagi siapa yang saya kenal? Itu buat di sana. Wati ya? Itu Bu Anu, tetanggaku. Bu Sus sama Bu Wati. Rumah saya di rumah beliau. Singkat. Nah, saya orang singkat Bu ya. Ibu-ibu, orang yang menyakiti hati dengan lisannya, dosanya besar. Kalau dengan ibu-ibu terkenal dengan gibah, namimah, itu Bu ya. Kalau bahasa singkat itu rasan-rasan. Ibu-ibu beli sayurnya cuma 5 menit, 5.000 atau 20.000, rasa-rasanya yang lama. Tapi di sini nggak ada Bu, sana ada banyak. Di sini nggak ada. Ini uang Pak, pernah tak kasih dia? Itu uang Pak? Oh, nggak ada. Orang sini soleh-soleh semua Pak. Orang sini saya semua ya. Nah, lidah itu sangat tajam Bapak Ibu, menyakiti hati. Ada orang gara-gara lidah nggak berteguran bertahun-tahun. Ada nggak Pak?
gak ditegur tetangganya. Ketemu di jalan, rasuk dia. Ada yang begitu Pak. Ini apa ya Pak? Mana? Saya dia Pak. Mana yang jilbab hijau? Enggak ada jilbab hijau sini. Pink, putih, abu-abu. Enggak ada jilbab hijau ya Pak ya. Di sini tuh orang sains tuh ya Bapak Ibu. Sini tuh orang ahli surga semua. Buktinya datang ke pengaji. Saya juga kenal Bapak ini loh, Pak Noto ya. Nah, Masya Allah. Ini Pak Noto dulu mitra kerja saya. Udah pensiun Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah ditemukan lagi oleh Allah ya Pak ya. Saya masih lama Pak pensiun ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya jagalah lisan. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan puasa Bapak Ibu ya. Puasa itu bahasanya artinya secara bahasa menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan itu semua ditahan Bapak Ibu. Marah ditahan, ya, makan ya ditahan, haus ya ditahan. Termasuk kumpul dengan istri, suami istri di siang hari juga ditahan. Jangan dicul Pak, nanti bahaya besar nanti tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, puasa menahan. Makanya kalau orang menahan di bulan puasa itu semua ditahan.